Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan tugas video untuk UAS perpajakan dengan materi pembahasan itu PPNBM, yang kepanjangannya dari PPNBM itu adalah perpajakan penjualan atas barang mewah, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan materinya secara perlahan dan baik agar teman-teman bisa memahami penjelasan secara teman-teman pahami. Untuk itu kita langsung saja masuk di pembahasan materinya. Yang pertama-tama, apa itu sih PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah? Nah, artinya PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan pemerintahan atas barang-barang tertentu yang dianggap mewah dan dipungut selain PPN. Intinya dikenakan pada barang-barang mewah, bukan kebutuhan pokok, berlaku saat barang dijual atau diimpor. Tarifnya berbeda tergantung jenis barang umumnya, namun dibayar satu kali. Contohnya barang yang dikenakan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah seperti kendaraan motor, mobil penumpang, mobil sport, SUV mewah, mobil dengan kapasitas mesin besar, motor gede, mobil mewah, rumah mewah atau apartemen mewah, kondominium mewah dengan luas atau harga tertentu, teman-teman. Nah, alas transportasi mewah pesawat pribadi itu seperti apa sih? Nah, seperti helikopter, kapal pesiar, yacht atau barang mewah lainnya. Peralatan liburan mewah, barang tertentu yang tergolong premium yang tidak termasuk PPNBM. Barang kebutuhan pokok, beras atau gula, yang dimana ada minyak goreng, barang yang digunakan masyarakat luas. Nah, tujuan dan fungsinya PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah yang dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah PPNBM itu mewujudkan keadilan pajak. Orang yang mampu membeli barang mewah dikenakan pajak lebih tinggi, mengendalikan konsumsi barang mewah agar masyarakat tidak berlebihan mengonsumsi barang yang tidak penting, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Barang kebutuhan pokok tidak dikenai PPNBM atau mendorong produksi dalam negeri. Dengan pengaturan tarif, pemerintah bisa melindungi industri lokal. Fungsi PPNBM itu fungsi anggaran atau budgeter, penambahan penerimaan negara, atau fungsi pengaturan regulasi atau mengatur pola pikir masyarakat. Nah, penjelasan lengkap dari rinci tentang dasar hukum PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah yang cocok untuk materi pelajaran makalah atau presentasi dasar. Nah, di sini kita masuk di penjelasan tentang dasar hukum PPNBM, yaitu PPNBM memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam peraturan berundang-undang perpajakan di Indonesia. Dasar hukum ini menjadi Indonesia bagi pemerintah untuk menentukan jenis barang mewah, tarif pajak, serta tata cara pengamutannya. Yang satu adalah Undang-Undang Pajak atau Pertambahan Nilai atau UU PPN. Dasar hukum utama PPNBM adalah Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam UU PPN dijelaskan bahwa selain PPN atas barang tertentu yang tergolong mewah dapat dikenakan PPNBM. PPNBM itu dikenakan hanya satu kali, yaitu saat penyerahan pertama oleh produsen atau saat impor barang mewah. UU PPN ini juga menjelaskan bahwa tidak semua barang dikenakan PPNBM, hanya barang yang bukan kebutuhan pokok dan konsumsi oleh golongan tertentu.
Nah, 2 itu penjelasan tentang prinsip hukum dalam pengenaan PPNBM. Yang dasar hukumnya adalah PPNBM berdasarkan pada beberapa prinsip penting. Yang A, prinsip keadilan. Negara berhak memungut pajak lebih besar kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, yaitu mereka mampu membeli barang mewah. Nah, B, ada prinsip pemerataan. Prinsip pemerataan ini atau PPNBM membantu mengurangi kesenjangan sosial karena masyarakat berpenghasilan rendah tidak dibebani pajak ini. Nah, C itu prinsip pengadilan konsumsi dengan tarif yang tinggi. PPNBM itu berfungsi sebagai alat pengendali konsumsi barang mewah agar tidak berlebihan. Nah, 3 ada peraturan pemerintah PP yang dimana ada undang-undang PPN kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintahan PP yang mengatur kriteria barang yang tergolong mewah. Kelompok barang yang dikenai PPNBM itu mekanisme pengenaan PPNBM yang peraturan pemerintah ini berfungsi agar Indonesia sebagai perhubungan antara undang-undang dan aturan teknis yang signifikan bagi kita untuk semua. Nah, PMK itu untuk pelaksanaan yang lebih teknis. Pemerintah mengeluarkan peraturan materi keuangan atau PMK. PMK itu mengatur secara detail seperti daftar jenis dengan PPN dalam hukum pajak. Dalam dasar hukumnya PPNBM selalu dikaitkan dengan PPN. PPNBM tidak berdiri sendiri, dipungut bersama dengan PPN, namun PPNBM tidak dapat dikreditkan berbeda dengan PPN. Hal ini ditegaskan dalam aturan hukum agar tidak dijadikan kesalahan dalam perhitungan pajak. 6. Ada alasan hukum diberlakukan PPNBM. Dari sisi hukum, PPNBM diberlakukan karena negara memiliki kewenangan atau memungut pajak demi kepentingan umum, seperti barang mewah dianggap memiliki daya beli tinggi. Negara perlu alat untuk mengatur pola konsumsi masyarakat. Karena itu PPNBM sah secara hukum dan konstitusional. 7 adalah kesimpulan dasar hukum. PPNBM bersumber dari undang-undang atau PPN sebagai landasan utama, peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan, atau peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknik. Semua peraturan tersebut dibuat untuk menjamin bahwa PPNBM dipungut secara adil, tepat, secara sesuai dengan tujuan ekonomi atau sosial negara. Penjelasan lengkap dan keperincian tentang subjek dan objek. Nah, PPNBM ini pajak atau penjualan atas barang mewah. Secara materi ini cocok untuk pelajaran sekolah, makalah ataupun presentasi. Subjek dan objek atau PPNBM itu A. Subjek PPNBM. Pengertian subjek PPNBM ini subjek atau PPNBM ini adalah pihak yang dikenai kewajiban atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPNBM kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang perlu dipahami bahwa memungut PPNBM bukan pembeli melainkan pihak penjual atau importir, namun beban pajaknya ditanggung oleh konsumsi akhir. 2. Ada pihak-pihak yang menjadi subjek PPNBM. Yang A. Penguasaan kena pajak atau PKP. Atau PKP adalah penguasaan yang memproduksi barang mewah, menjual barang mewah, menyerahkan barang mewah di dalam negeri. Atau PKP wajib memungut PPNBM saat melakukan penyerahan barang mewah untuk pertama kali. Nah, teman-teman di sini tahu bahwa PPNBM itu adalah pajak tadi itu yang bisa menguntungkan masyarakat Indonesia atau bisa membantu masyarakat Indonesia, yang dimana pajak agar bisa
dilakukan sehari-hari aktivitas. Nah, teman-teman tahu pajak itu adalah bagaimana kita melakukan. Nah, pajak itu sudah ada di diri sendiri, ya, seperti membayar parkiran itu pun pajak, bayar, atau ini itu melakukan transaksi. Tetapi pajak itu bagaimana kita bisa mengonsumsi atau mengelola keuangan. Pajak atau biasa disebut dengan sesuatu yang agar bisa membantu masyarakat Indonesia memahami. Nah, sampai di sini saja ya video untuk penjelasan mengenai materinya ya teman-teman. Saya bisa agar materi yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan warga Indonesia, agar bisa membantu kalian bisa mengenali pajak atau PPNBM tadi. Nah, sampai di sini saja video untuk saya perkenalkan materinya tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye teman-teman.